Wudhu itu kan gini, pernah lihat itu ya. Iya. Kemudian dibeginikan itu kan. Nah ini bisa jadi ada pasangan gaya amin gitu ya, misalkan di Menpo begini kan itu. Ya bisa jadi demikian ya. Sekarang tinggal pakai uang aja, nyuruh aja preman. Jadi kan kita tidak mengkhususkan ke salah satu jenis bela diri nggak kan ya? Atau Ya, bagaimana? kita khususkan saja dengan bagaimana self defense aja gitu ya. Oh iya, berarti tidak misalkan ke Menpo aja enggak kan? Kalau Iya. Abu Hamzah bagaimana? Ya sebenarnya kan basic saya Menpo aja. Basic Menpo. Basic Menpo. Tapi tidak menutup diri kan dengan teknik bela diri lainnya? Tentu gitu ya, karena Nah. dari sisi pengembangan itu sangat penting. Iya. Ya katakan ilmu juga berkembang kan itu. Betul. Termasuk pribadi saya juga berkembang ya. Ya seperti pelajaran di sekolah kan nggak cuma satu kan, nah, Iya. tapi itu jadi khasanah kan, akhirnya kaya kita kan Iya. dengan insight atau wawasan lah. Ya dalam teknik bela diri itu kan kurang lebih samanya kalau menurut saya itu ada tendangan, ada pukulan, ada tangkisan. Ya, Ya, mungkin yang membedakan bagi saya ini ya dari sudut pandang orang awam mungkin lebih ke jurus ya, kan itu kan gerakan yang diciptakan ya oleh penemunya. Jurus-jurusnya itu punya kekhasan sendiri. Capoeira misalkan, ya, jurusnya gerakannya ya kaki yang kayak gitu-gitu kan. ya. Tapi saya kira Kalau Menpo, kalau- apa kekhususan Menpo? khas Sundanya saya kira memang lain gitu ya, khas Sundanya itu. Ada ciri khas Sunda ya dalam misalkan berjinjit atau engklak gitu ya misalnya, dalam engklaknya, kemudian dalam pasangannya, gaya pasangan gitu ya, kemudian dari performan itu ya, wajah itu juga memang pengaruhi lingkungan itu ya, Tempat tinggal. tempat tinggal Sundanya itu. Berarti bisa diklaim bahwa Menpo ini adalah salah satu dari cipta rasa Sunda. Iya, Ya, cita rasa Sunda. Sunda. Walaupun kalau semua bela diri sebenarnya saya kira sama ya, karena manusia itu kan meniru awalnya ya. Ya tidak ada yang Meniru 100% original tuh nggak ada. Iya, itu modifikasi ya. Modifikasi, jadi sesuai dengan alamnya. Mungkin kalau dikatakan Menpo itu orang kata atau sering menyandarkan ke binatang itu maung gitu ya, dari burung, dari harimau, dari gajah monyet putih. gitu ya. Ada juga itu. Dari monyet ada kan, ada gaya pamonyet gitu ya. Kalau di Sunda Menpo ya nih saya kira di Menpo itu ada, kalau berdiri itu kayak ini ya, manuk rampung gitu yang kakinya panjang terus bisa nikel. Kakinya satu. Ya kan itu kan juga di kungfu juga ada ya, seperti itu. Ular juga kan itu. Kalau di Sunda itu biasanya lebih dominan itu maung ya. Harimau ya, maung. Harimau itu. Tapi kemudian ada kalau setelah Islam masuk gitu ya. Ya di kita itu suka dikaitkan dengan itu ya, untuk jurus ya, dikaitkan dengan gaya berwudu misalnya, gaya ibadah lah. Berwudu misalnya, gaya berwudu itu bisa dijadikan Inspirasi gerakan silat atau jurus lah ya. Ya, seperti misalkan kalau wudu itu kan gini. Pernah lihat itu ya. Iya. Kemudian dibeginikan itu kan. Nah ini bisa jadi ini ya. Nah ini dari mana nih? Ya? Kayaknya pernah lihat di YouTube nih. Asal mana itu silat itu? Yang gaya-gaya gitu, walau alam itu, tapi silat begitu ya. Silat Minang juga kayaknya kayak seperti itu ya. Ya kayak begini dulu kan itu. Ini kayak manasin ini ya. Kaki juga sama begitu. Ada yang begitu. Kemudian ada pasangan gaya amin gitu ya, misalkan di Menpo begini kan itu. Begini. Ini kan amin sebenarnya. Oh yang gini. Amin itu kan. Itu kan kayak nantang kan kalau gini kan? Iya, kayak nantang. mangga Mangga gitu kan. Gitu.
Kan ada ini sebenarnya ini gaya sholat gitu. Kayak amin. Kemudian gaya begini juga ada kan. Ini bisa jadi mukul ke bawah gitu. Ini kayak takbir. Gitu. Itu. Kalau di Sunda kan ada yang kata tempeleng gitu ya. Itu memang suka nempeleng juga ya. Gitu. Itu ada di Bahasa Sunda bukan nempeleng, nyabok. Nampiling. Ya. Itu kalau tidak binatang begitu ya. Tiru gaya wudhu, terus kemudian gaya sholat. Pada dasarnya manusia itu bisa bela diri lah dengan kebiasaan. Walaupun dia nggak belajar ilmu bela diri, bisa membela dirinya dengan nangkis saja kan? Karena ada naluri kan itu. Yang saya jelaskan karena ada. Mukul aja mungkin ini naluri kan, mukul. Naluri ya, begitu kan. Jadi kalau kita lihat ya naluri ya kan itu. Ketika ada yang mengancam orang itu kan otomatis, misalkan secara fisik gitu ya. Ada yang memukul otomatis sudah terasa, ada deteknya itu kan, ada yang memukul itu refleks. Dia kemudian secara refleks menangkis dengan kebiasaannya itu ya. Mungkin kalau biasa nepuk nyamuk ya begini, begitu. Ya. Tapi kemudian kalau lebih terorganisir, lebih dipikirkan, itu akan lain lagi kan. Tapi pada dasarnya manusia bisa gitu ya. Kalau misalkan di Sunda itu kan pernah dengar saya cerita begini, seseorang yang biasa nanggung ya pakai rancatan itu, kemudian ada begal di depan, itu rancatannya dibuka dibabukan gitu. Kan itu sudah bela diri juga. Iya ya. Padahal mungkin dia nggak punya ilmu bela diri khusus. Iya, tapi itu juga bela diri. Tapi ketika dia ada orang ngebegal, rancatan bisa jadi senjata. Dengan gaya babukannya jangan dikira keras sekali. Atau orang yang biasa babat ya dengan parang itu kan kalau ke manusia celaka juga. Betul. Nah itu juga kebiasaan itu kan akhirnya bisa jadi jurus juga kan, secara tidak sadar gitu. Pernah riset nggak bahwa bela diri ini muncul di dunia sejak kapan? Pernah nggak sih? Saya belum riset sih. Ya pasti sejak manusia muncul itu tadi katanya naluri ya, manusia lahir dengan nalurinya. Setiap lahir manusia pasti sudah ada naluri untuk mempertahankan diri. Itu naluriah kan itu. Nah usulnya manusia itu mungkin kalau itu ada yang tadi meniru binatang atau dengan kebiasaan yang dia lakukan begitu ya, dengan sehari-hari itu. Ya saja teringat sebuah hadis yaitu yang kita belajar mengubur orang itu dari binatang kalau nggak salah. Ya kalau itu kan anaknya Nabi Adam tuh pas bingung kan yang saudaranya dibunuh terus mau diapain pas lihat burung gagak. Contoh ya lagi nguburin burung satunya dikubur gitu. Ya seperti itu. Ya makanya itu kan katanya meniru binatang itu ya. Nggak maksudnya kan, itu juga kan meniru binatang. Apa ketika binatang gerakan-gerakannya terus terinspirasi gitu kan? Jadi beginilah kalau kayak ular ada yang gini kan? Sebenarnya gini, manusia itu kan ketika lahir itu katakan semenjak Nabi Adam lah pertama itu Allah memberikan wa alama adama asma'akullaha, Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam nama-nama secara keseluruhan, karakteristik benda itu, khasiat benda, tahu Adam itu. Nah kemudian lahir anak Adam sampai cucu kita. Nah itu kemudian menjadi pengetahuan bagi manusia, pengetahuan awal dari semenjak Adam. Nah ada nalurinya, ada pengetahuan awalnya juga ya, dimasukin oleh orang tuanya ke anak. Nah makanya kemudian manusia bisa tahu tentang cara hidup gitu ya. Cara hidup maksudnya tadi dari sisi pemenuhan nalurinya tadi ya, dan pemenuhan kebutuhan fisiknya dari baju, jari itu kan karena sudah ada pengetahuan sebelumnya gitu ya. Bagaimana minuman pakai gelas gitu kan, karena memang sudah ada maklumat sebelumnya gitu. Kalau tidak ada maklumat tentu manusia tidak akan bisa berpikir gitu ya, karena pengetahuan awal itu sehingga manusia bisa berpikir. Nah mungkin apa itu berpikir kan itu, berpikir itu kan mengeksekusi menafsirkan fakta kan itu. Jadi mengeksekusi fakta lah gitu. Nah dikaitkan dengan bela diri ya ketika
nalurinya harus membela diri, kan otomatis pengetahuannya itu jalan. Bagaimana cara mempertahankan diri tadi ya. Itu sebelumnya sudah dikasih tahu, nenek moyang kita sudah ngasih tahu ya dari dulu juga. Kemudian berkembang bervariasi karena wilayah itu tadi. Kalau di Nusantara ya budaya Nusantara, kalau di tataran Sunda budaya Sunda, begitu itulah gitu kan, menjadi ciri khas cita rasa orang Sunda begitu kan gitu. Saya kira begitu ya. Ini dalam tanda petik ya, tidak dalam masalah agama tentunya, tidak dalam masalah karena masalah agama itu kaitannya dengan wahyu melewat para nabi gitu ya. Betul. Ya gitu. Ya berarti itu ini saja. Kreasi manusia. Ya, kalau jadi, agama kan kreasi Allah. Agama hanya memberitahukan globalnya saja. Artinya manusia harus bertahan saja ya. Sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya sebagai manusia kan tadi ada yang dengan cara bela diri mempo itu ya. Berlatih dengan jurus yang sudah diatur, ditemukan oleh pendahulu kita itu ya. Ada yang mungkin dengan cara yang lain lah gitu ya. Tapi itu juga akan berkembang. Makanya saya kira ya perlulah gitu ya, terus dinamik ya berpikir sehingga berkembang. Harus dinamis. Jadi dinamis itu dalam artian tuh memang harus mengikuti perkembangan kan. Gitu. Jadi perkembangan zaman. Karena yang kita hadapi manusianya juga beda, zamannya beda gitu kan. Jadi saya kira bela diri ini termasuk sains lah. Bisa termasuk sains. Soalnya gini ya, mohon maaf ya. Dulu mungkin orang sakti kan ya, zaman dulu kan, ilmu kanuragan lah ya, seperti di film-film itu dulu gitu kan. Nah kalau sekarang kan manusianya beda lagi. Hal seperti itu mungkin ditinggalkan, bukan mungkin, emang ditinggalkan kan. Apalagi setelah kita menjadi seorang muslim paham bahwa itu nggak boleh kan ya, karena itu ada campur tangan dari ada patokan-patokan jin. Ada batasan-batasan. Nah sekarang kan boleh dibilang ya, waktu zaman saya kecil masih ada tuh yang belajar ilmu kanuragan tuh, masih ada. Misalkan kebal gitu kan, pamacan gitu kan, pukulan, anti pukul itu masih belajar, anti air keras masih belajar, puasa kayak mutih lah, mati geni semua masih waktu saya SMP tuh masih ada gitu, masih laku lah jualannya. Nah sekarang enggak, ya beda zaman. Ya betul. Sekarang malah lebih ilmiah, sekarang lebih ke fisik kan? Ya lebih ke rasional gitu ya. Lebih ke rasional sekarang, memang seperti itu. Tampaknya seperti itu ya. Bahkan kalau sekarang tuh kayaknya kalau memang bisa dengan negosiasi ya, dengan diskusi, nggak harus berantem kalau sekarang. Kayaknya gitu arahnya. Malah main hukum sekarang, bener nggak sih? Ya. Dipukul sedikit, laporin. Sekarang arahnya ke sana kayaknya, bener nggak sih? Ya bisa jadi demikian ya. Sekarang tinggal pakai uang aja, nyuruh aja preman. Wah itu lebih ngeri lagi. Ya malas artinya orang untuk berlatih bela diri. Kesimpulannya bahwa bela diri ini berasal dari mana ya? Berasal dari naluri mempertahankan diri, seperti itu kan? Ya berawal ketika manusia lahir dari dua hal ya. Dari pengetahuan manusia yang sudah ada, kemudian bergabung dengan potensi nalurinya dia. Oke, siap. Baik ya, Abu Hamzah ya. Untuk sekarang cukupkan sampai sini ya. Ya. Oke, kita akan buat lagi konten-konten ya tentang bela diri ya di video yang akan datang. Ya, teman-teman, itu aja. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.